pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah topik yang tidak hanya menarik saja, tetapi juga memiliki fakta yang cukup mengejutkan, yaitu tentang budaya lokal di Indonesia, yaitu batik, teman-teman. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu batik itu adalah salah satu warisan leluhur dari bangsa kita yang hampir saja hilang, teman-teman. Sebelum pada akhirnya itu batik diakui oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada tahun 2009. Nah, bayangkan saja teman-teman, jika pengakuan itu tidak pernah terjadi, mungkinkah generasi muda saat ini tuh masih mengenal batik sebagai bagian dari jati dirinya? Nah, kebetulan sekali ya teman-teman, saat ini kita sedang memasuki bulan Oktober. Dan kita ketahui bahwasanya pemerintah Indonesia itu telah menetapkan tanggal 2 Oktober itu sebagai Hari Batik Nasional. Dan beberapa hari yang lalu saya juga melihat sendiri banyak sekali para siswa mulai dari TK hingga mahasiswa universitas dan para pekerja dari berbagai institusi itu juga mengenakan batik pada hari itu sebagai bukti nyata adanya rasa menghargai dan juga melestarikan budaya lokal yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang telah kita ketahui ya teman-teman, bahwasannya Indonesia ini adalah negara yang dikenal sebagai bangsa dengan kekayaan budaya yang luar biasa, teman-teman. Dari Sabang hingga Merauke, kita memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dengan bahasa, adat, kesenian yang beragam, teman-teman. Nah, dalam sebuah yang Bhinneka Tunggal Ika, kita juga diajarkan bahwa perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipersatukan. Namun, sangat disayangkan sekali ya teman-teman, di tengah derasnya arus globalisasi di era modern ini, kita mulai melihat pergeseran nilai-nilai budaya yang ada pada generasi muda. Nah, mengapa? Seperti yang kita ketahui, seperti yang kita lihat, banyak sekali generasi muda yang membanggakan gaya berpakaiannya dan cara berpikirnya itu mengikuti budaya luar dan mereka menganggap bahwa budaya dari diri kita sendiri ini mulai dianggap kuno atau ketinggalan zaman, teman-teman. Nah, hal tersebut itu menjadi tantangan serius akibat pengaruh global, teman-teman, terutama budaya barat yang dianggap lebih modern. Hadirin yang saya hormati, melihat banyaknya tantangan yang kita hadapi, tentunya kita tidak bisa berdiam saja. Beberapa budaya yang ada di Indonesia ini bahkan sempat diklaim oleh negara lain, teman-teman. Seperti batik tadi sebelum diakui oleh UNESCO dan juga tarian tradisional. Nah, padahal di balik setiap motif dari batik dan juga gerakan tarian tradisional itu banyak tersimpan nilai-nilai luhur tentang kehidupan, kerja keras, dan juga spiritualitas bangsa. Nah, mungkin dari teman-teman juga sudah banyak yang tahu ya, bahkan turis-turis dari luar itu datang ke Indonesia itu tertarik dengan budaya kita. Mereka belajar untuk mengenal budaya yang ada di Indonesia, mereka mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di Indonesia, mereka belajar membatik, bahkan juga mereka itu belajar mengenal gamelan, teman-teman. Banyak sekali turis-turis itu yang sangat antusias dengan budaya yang ada di Indonesia. Nah, saya juga sempat membaca dan melihat salah satu penelitian dalam jurnal itu menegaskan bahwa sinkronisasi budaya global itu bersifat satu arah, di mana budaya asing itu lebih dominan dan membuat budaya lokal itu berisiko kehilangan makna aslinya. Nah, akibatnya generasi muda itu cenderung menilai budaya luar itu sebagai tolok ukur dari kemajuan bangsa. Nah, sebagai generasi muda,
Tentunya kita tidak ingin jika budaya lokal itu diambil alih oleh negara lain. Nah, maka kita sebagai generasi muda juga harus mengambil tindakan uh, dalam melestarikan berbagai budaya lokal yang ada di Indonesia. Nah, contohnya dengan kita menggunakan produk lokal, kita bangga dengan produk yang ada dalam negeri kita turut mempromosikan budaya Indonesia melalui media digital. Kita juga memasukkan nilai budaya itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi kita juga mengenakan batik, mengenakan kebaya di acara tertentu, dan juga kita masih menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di Indonesia seperti museum, dan kita juga belajar sejarah-sejarah yang berkembang di negara kita. Nah, perlu diingat ya teman-teman bahwa pelestarian budaya itu bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab kita sebagai pewaris bangsa. Nah, hadirin yang berbahagia, budaya itu adalah cermin identitas dan jati diri suatu bangsa. Jika tidak menjaganya, maka kita akan kehilangan arah sebagai bangsa yang berdaulat. Nah, kalau bukan kita, lalu siapa lagi yang menjaga teman-teman? Dan jika tidak dimulai dari sekarang, lalu mau kapan lagi? Nah, oleh karena itu kita semua, khususnya para generasi muda, kita harus mulai belajar untuk tetap melestarikan budaya Indonesia walaupun dengan cara yang sederhana saja teman-teman. Mulailah dengan mengenal terlebih dahulu, mencintai, lalu bangga akan budaya lokal yang kita miliki. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan di hati hadirin semuanya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.